Oke, jadi ada satu bahan renungan yang masuk ke meja kami. Dan jujur, ini bikin saya berhenti sejenak. Oh ya, soal apa tuh? Judulnya, Tetap Kudus di Era Digital. Wah, kedengarannya berat ya? Awalnya saya juga kira gitu. Bakal klise lah, isinya nasihat biasa. Tapi ternyata ada satu ide dari teks kuno yang rasanya kena banget sama cara kita main media sosial sekarang. Menarik. Nah, ini yang mau kita bedah bareng Anda. Kita coba terjemahin istilah-istilah teologisnya jadi sesuatu yang ya lebih membumi gitu. Jadi sumber ini tuh berangkat dari dilema yang kita semua hadapi kan. Soal teknologi ya? Betul. Teknologi itu kan kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, informasi jadi gampang banget. Kita bisa terhubung dengan siapa aja, di mana aja. Nah, itu positifnya. Tapi sisi lainnya, ada godaan konten gak bener, budaya serba instan. Dan yang paling sering kena nih, perbandingan sosial. Nah, itu dia. Istilah kerennya gitu, tapi intinya ya kita lihat postingan orang lain, terus hidup kita rasanya kurang gitu kan? Betul sekali. Sumber ini bilang hal-hal kayak gitu bisa bikin kita capek batin. Dan disinilah bagian menariknya. Penulis renungan ini tuh dia nggak mencoba menjawab masalah supermodern ini dengan solusi baru. Oh, jadi bukan tips-tips digital detox gitu ya? Bukan, justru dia mengajak kita melihat teks dari ribuan tahun lalu dari 1 Petrus. Wow, oke. Inti pesannya adalah panggilan untuk menjadi kudus. Nah, kata kudus ini sering disalahpahami. Iya, betul. Kedengerannya kayak harus sempurna, nggak boleh salah sama sekali, kayak malaikat gitu ya? Persis, padahal bukan itu intinya. Dalam konteks ini, kudus itu lebih dekat ke arti utuh atau terjaga integritasnya. Utuh, maksudnya gimana tuh? Jadi panggilannya itu bukan cuma soal perbuatan fisik yang kelihatan, tapi mencakup seluruh diri kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih untuk kita tonton, apa yang kita izinkan masuk ke telinga kita. Jadi gagasannya bukan sekedar jangan buka konten jelek. Oke. Itu sih kita semua udah tahu ya. Iya kan? Gagasan besarnya adalah bahwa setiap swipe dan like kita itu sebenarnya sebuah tindakan spiritual. Wah, Bukan cuma pas kita berdoa, tapi saat lagi scroll TikTok pun kita sedang membentuk karakter kita. wah. Ini dia nih yang menarik. Kalau setiap like dianggap tindakan spiritual, Berat ya rasanya. berat juga. Saya jadi mikir, ini kan konsep ribuan tahun lalu, abstrak banget, tapi gimana cara nariknya ke hal yang kita lakukan tiap menit? Buka Instagram, TikTok. Apa ini berarti kita harus jadi semacam polisi moral di media sosial kita sendiri? Jadi kaku dan nggak asik dong. Nah, pertanyaan bagus sekali. Dan renungan ini nggak mengarahkan ke sana kok. Coba kita pakai contoh yang lebih nyata ya. Oke. Evelyn misalnya kita lagi santai scroll, terus lihat postingan temen yang lagi pamer liburan mewah di Eropa. Oke, sering tuh. Reaksi pertama kita mungkin, wah enak banget, terus muncul sedikit rasa iri kan? Manusiawi lah ya. Sangat manusiawi. Nah di titik itulah menurut renungan ini, panggilan untuk kudus atau utuh itu bekerja. Maksudnya? Bukan berarti kita dilarang merasa iri, tapi pertanyaannya adalah, apa kita biarkan rasa iri itu jadi nyinyir di kolom komentar? Atau jadi benci diam-diam? Atau kita sadar, oke, ini perasaan saya, lalu? Betul. Lalu memilih untuk mendoakan teman kita atau bersyukur dengan apa yang kita punya. Disitulah disiplin digital itu bermain. Jadi bukan soal jadi kaku, tapi soal jadi sadar. Oke, jadi ini soal pilihan-pilihan kecil yang kita buat di setiap momen ya. Sumber ini juga menyebut hal praktis kan? Iya, seperti menggunakan teknologi untuk pengendalian diri dan kebijaksanaan, bukan untuk nurutin hawa nafsu. Dan penulisnya juga spesifik ya, menyebut soal hindari pornografi atau jangan ikut menyebar gosip. Betul. Intinya, setiap tindakan online kita, postingan, komentar, bahkan DM, itu harusnya mencerminkan karakter yang positif. Jujur, murni, dan membangun. Tapi ada jebakannya di situ nggak sih? Kadang atas nama membangun, orang malah jadi menghakimi. Nah, itu dia. Jadi panggilan untuk kudus di sini juga berarti rendah hati. Ini bukan ajakan jadi anti teknologi, sama sekali bukan. Jadi teknologinya netral ya? Tepat, pesannya lebih ke arah intensionalitas. Kita harus sengaja memilih, jangan cuma ikut arus algoritma. Renungan ini ditutup dengan kalimat sederhana tapi kuat. Selamat tetap kudus di era digital. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Sederhananya, tantangan terbesarnya bukan ponsel di tangan kita, tapi,
ribuan pilihan sadar yang kita buat setiap kali kita online. Betul. Menjaga keutuhan diri antara nilai kita di dunia nyata dan perilaku kita di dunia maya ternyata butuh usaha yang nggak main-main. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa itu? Kalau sumber ini bilang, jejak digital kita harusnya mencerminkan karakter yang jujur dan membangun, coba bayangkan sejenak. Kalau setiap like, komen, dan share itu adalah satu bata untuk membangun monumen digital karakter Anda, monumen seperti apa yang sebenarnya sedang Anda bangun setiap hari?